warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokdan Fatahillah dengan NIM 22020002 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafliusin Nasution dengan NIM 2202000297 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Di sini kami akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah teknik pembuatan akta. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik pembuatan akta. Nah, teknik pembuatan akta adalah mata kuliah yang disyaratkan bagi para calon notaris untuk mengetahui dan memahaminya sebagai dasar untuk membuat akta dalam melaksanakan tugas jabatannya, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, jadi apa itu notaris? Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Suatu akta autentik ialah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa atau notaris yang berkuasa. Untuk itu, di mana tempat akta dibuat? Dalam pasal 1868 BW, suatu akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya tentang apa yang dibuatnya di dalamnya. Dalam pasal 1870 BW, suatu akta dapat dikatakan autentik atau dapat dijadikan alat bukti yang sah adalah akta yang dibuat antara pihak di mana di dalam terdapat kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak di hadapan notaris yang kemudian dilegalisir agar menjadi autentik dan dapat menjadi alat bukti yang sah. Jadi, suatu perjanjian dapat dikatakan sah harus memenuhi 4 syarat yang diatur dalam pasal 1320 BW, antara lain kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Suatu perjanjian yang dibuat secara sah merupakan hukum bagi para pihak yang membuat sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 BW. Perjanjian yang telah dikatakan sah tidak dapat ditarik secara sepihak kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut atau karena alasan-alasan yang diatur oleh undang-undang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gros, salinan, dan kutipan akta. Semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Bentuk akta notaris sebagaimana diatur dalam pasal 38 UNJ antara lain terdiri dari kepala akta, badan akta, dan akhir akta. Kepala akta. Kepala akta terdiri dari judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta. Kemudian ada nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Yang pertama, judul akta. Judul akta pasti tergantung dari isi akta, atau kalau isi menyangkut perjanjian sewa-menyewa, maka judul akta adalah akta perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian sewa-menyewa. Apabila sulit merumuskan judul akta karena isinya mungkin menyangkut beberapa perjanjian, maka cukup beri judul akta perjanjian atau perjanjian. Untuk akta relas, maka judulnya cukup akta berita acara atau akta risalah. Boleh juga ditambahkan dengan materi acaranya. Misalnya, akta berita acara penarikan undian atau akta berita acara rapat umum pemegang saham. Yang kedua, nomor akta. Nomor akta notaris dimulai dari nomor 1 atau 01 dan seterusnya sesuai dengan jumlah akta yang dibuat. Nomor akta notaris setiap bulannya akan selalu dimulai dengan nomor 1 atau 01. Contohnya,
Pada bulan Januari 2024, notaris telah membuat 20 akta. Berarti di dalam bulan itu, nomor akta dimulai dari nomor 1 sampai 20. Kemudian untuk bulan berikutnya kembali dari nomor 1 hingga seterusnya. Kemudian penulisan jam, hari, tanggal, dan bulan, serta tahun akta. Untuk membuat suatu akta, terdapat beberapa ketentuan yang sangat penting untuk dipahami, guna memberi kepastian hukum kapan akta tersebut dibuat. Beberapa hal yang perlu dipahami antara lain, yang pertama penulisan jam dengan angka kemudian huruf. Yang kedua penulisan hari menggunakan huruf. Kemudian penulisan tanggal dimulai dengan angka, kemudian dilanjutkan dengan huruf. Penulisan bulan dimulai dengan huruf. Penulisan tahun dimulai dengan angka, kemudian dilanjutkan dengan huruf. Penegasan setelah angka dilanjutkan dengan huruf untuk dapat memastikan kebenaran penulisan akta dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum. Yang kemudian nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Nama lengkap. Nama notaris dan gelarnya yang sah wajib dicantumkan dalam akta notaris. Nama tersebut haruslah ditulis sesuai dengan SK pengangkatan dari notaris yang bersangkutan. Bila dalam perjalanannya terdapat perubahan nama dan gelar, maka nama dan gelar yang berubah tersebut tidak langsung dapat digunakan ke dalam akta tersebut sebelum dicantumkan atau mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Yang kedua, tempat kedudukan notaris. Sesuai dengan pasal 18 junto pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris, tempat kedudukan notaris termasuk kabupaten atau kota. Tempat kedudukan harus dicantumkan dalam akta sesuai dengan SK pengangkatannya. Di samping itu, notaris juga memiliki wilayah jabatan, yaitu provinsi, di mana tempat kedudukan notaris tersebut. Kemudian badan akta. Badan akta memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau orang yang mewakili. Yang kedua adalah kewenangan mengenai kedudukan bertindak terhadap kapasitas. Kemudian isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak, identitas tiap-tiap para saksi. Kemudian akhiran akta. Akhiran akta terdiri dari yang pertama, uraian tentang pembacaan akta, sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, huruf M atau pasal 16 ayat 7. Yang kedua, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta, jika ada. Kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam perbuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Mungkin demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.